A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan ya Razzaq ya Fattah ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita dipertemukan Allah di channel iDream TV dalam program rutin kita, yaitu zikir, doa dan juga amalannya, di mana kita akan mencari tahu ya apa saja yang bisa kita jadikan sebagai amalan, zikir-zikir, doa-doa ya, untuk kita jalankan, kita amalkan, rutinkan setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga kualitas keimanan ya, kualitas ketakwaan dan kebaikan ya di dalam diri kita semakin baik. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang saleh, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program zikir, doa dan amalan ini ada satu doa yang sebetulnya doa ini merepresentasikan sebahagian doa-doa yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi redaksi doa ini sebetulnya beragam, ya, beragam dan juga ada di banyak tempat. Ada di banyak tempat ya, redaksinya kurang lebih mirip-mirip ya. Di mana doa ini ya, menjadi doa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi ciri ya, dengan banyaknya doa dengan redaksi seperti ini gitu ya. Maka doa ini menjadi doa yang ya, bisa disimpulkan menjadi doa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harusnya menjadi juga bagian dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana doa ini adalah doa pengakuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ya mengajarkan kita beberapa doa ya. Dengan doa ini ya, keimanan kita kepada Allah itu semakin mantap, semakin kuat ya. Karena kita senantiasa mengucapkannya ya, di dalam setiap kali berdoa, setiap kita berdoa ya. Kalau kita biasa membaca doa ya, setelah sholat 5 waktu, maka sekurang-kurangnya 5 kali ya, kita baca doa ini. Maka 5 kali itulah kita ya, meminta kepada Allah agar iman kita dikuatkan. Apalagi kalau kemudian doanya sering ya, tidak hanya sebatas sholat saja ya, nanti ada sholat wajib saja, misalnya ada sholat sunnahnya ya, ada sholat tahajudnya,
Kemudian juga mungkin ada momen-momen ketika selesai berzikir ya baca ma'surat ya di pagi dan petang hari gitu kan, atau sebelum tidur kita baca juga ya, maka lebih banyak ya. Maka insya Allah ya doa ini akan menjadi penguat ya atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya adalah yang termaktub seperti yang termaktub di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-109. Ya, surah Al-Mu'minun ini kalau di dalam mushaf Al-Quran urutannya surah yang ke-23. Jadi doa ini adalah doa pernyataan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diikuti dengan permohonan yang lainnya. Ya, kalau dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9 ini doa setelah pernyataan keimanan kepada Allah ya, lalu minta diampuni Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi redaksinya itu adalah pernyataan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anda bisa lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-109. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-109 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Innahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu kana fariqum min ibadi yaquluna Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya ada sebahagian dari hamba-hambaku, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana fariqum min ibadi. Sesungguhnya ada ya sebahagian dari hamba-hambaku. Ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Kan luar biasa. Kita kan memang ingin diakui sebagai hamba kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa masuk ke dalam surganya Allah itu ya hambanya ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr kan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, masuk dulu ke dalam kelompok hamba Allah, baru nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tidak mungkin kita akan masuk ke dalam surga Allah kalau Allah kemudian tidak mengklasifikasikan kita nanti dalam kelompok hambanya. Karena nanti ada hamba togut ya, hamba setan, hamba iblis, hamba dunia. Itu nggak akan masuk surga itu. Yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi ini penting untuk kita baca ini, jadi amalan kita. Jadi Allah menekankan innahu kana fariqum min ibadi, sesungguhnya ada sebahagian min ibadi dari hamba-hambaku yaqulun, ya mereka berkata. Berarti kan berdoa ya, berkata. Tidak hanya berprinsip ya. Jadi kalau berbicara kata itu kan ada dua ya. Ada kata yang terucap, ada kata yang tidak terucap ya. Itu kan ngomong sebetulnya, makan. Gitu ya. Berkata juga itu gitu kan. Jadi kata itu ya sejalan antara ucapan ya, dan juga sikap. Gitu ya. Yaqulun, mereka berkata. Apa perkataannya? Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, ya, kami telah beriman kepadamu. Itu kalimatnya. Rabbana amanna. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu. Jadi penting bagi kita untuk mengisytiharkan ini. Ya, mengucapkan ini, menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Karena Allah sampai mention ini hamba ya, gara-gara mengatakan kalimat ini. Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman kepadamu. Kami telah beriman kepadamu. Baru kemudian masuk ke harapan selanjutnya apa? Faghfir lana, ampunilah dosa kami. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah.
wa anta khairur rahimin, karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah sebaik-baik pemberi rahmat, ya, sebaik-baik pencurah kasih sayang. Jadi doa ini ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah seharusnya menjadi bahagian dari doa rutin kita. Ya, karena kalau kita lihat di dalam saya katakan doa seperti ini, ya, doa pernyataan iman ini tidak hanya di satu tempat, ini tidak hanya di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-109. Ada juga ya redaksi yang mirip-mirip itu di surah Al-Imran ya. Surah Ali Imran ayat yang ke-16 ya. Situ kalimatnya Rabbana innana amanna. Ya, sesungguhnya wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar ya, innana, sesungguhnya kami benar-benar amanna, telah beriman. Jadi pernyataan keimanan ini harus kita ucapkan ya, setiap hari, setiap waktu. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 193 kan juga sama itu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah mendengar ya, seruan yang menyeru ke kami kepada iman, yaitu dengan kalimat berimanlah kamu kepada Tuhanku. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Jadi pernyataan iman ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita searching lagi ada lagi tuh ya di dalam surah Al-Maidah ya. Ayat yang ke-83, Rabbana amanna ya, wahai Tuhan kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin ya. Maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi. Kalimatnya sama, Rabbana amanna, ya Tuhan kami telah beriman. Ya. Udah berapa tempat itu ya. Kemudian juga ada juga di tempat-tempat yang lain ya kalau kita mau cari. Jadi intinya ya doa ini ya, doa pernyataan ini ya, pernyataan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang diajarkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ini seharusnya menjadi doa bagi kita ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rutinitas kita, sehingga kita masuk ke dalam kelompok hamba Allah ya, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, terkait doa ini Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita bicara doa tadi itu ya, doa yang ada di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-109 dengan redaksi Allah Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, begitu kan? Kalau dilihat dari pembahasan tafsir ayat ini sendiri ya, para ulama mengatakan bahwa ayat ini menerangkan ya, sebab musabab ya orang-orang ini orang-orang kafir itu disiksa ya dan diazab. Ya, jadi azab itu ya muncul karena ya, orang-orang kafir itu menghina orang-orang yang beriman ya. Seperti penghinaan mereka ini kalau bicara asbabun nuzul ya. Ya, seperti mereka menghina Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Khabab, ya, Sayyidina Suhaib ya, dan orang-orang beriman yang lainnya. Ya, orang-orang kafir ini ya, itu mereka menghinakan ya, sahabat-sahabat yang mulia ini, padahal mereka adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Menegaskan ikrar dan pengakuan keimanan mereka kepada Allah. Sayyidina Bilal bin Rabah ya, dia bisa bertahan dari penyiksaan orang kafir Quraisy ketika itu ya, dengan mengatakan kalimat ahad saja. Ketika dia diminta ganti Tuhan kamu ya, dengan Lata, Manat, Uba gitu ya, dia itu ahad Tuhan saya satu. Jadi ikrar keimanan mereka begitu kuat ya. Ya. Dan itu yang membuat orang-orang kafir itu marah. Ya, jadi orang-orang kafir ini kalau kita steady itu kuat ya, di dalam keimanan kita, tauhid kita kepada Allah, mereka itu marah, benci, dan ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita sanggup mengatakan Rabbana, wahai Allah, amanna, kami telah beriman kepadamu. Innana amanna misalnya gitu kan. Maka ini adalah kalimat yang Allah cintai. Sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala mencintai Sayyidina Bilal bin Rabah misalnya, dan sahabat-sahabat yang lain ketika mereka dihinakan, disiksa ya gara-gara kalimat-kalimat yang menunjukkan keimanan mereka kepada Allah. Dan karena memang ya itulah ya sifat dari orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di samping mereka menghinakan orang-orang beriman dengan siksaan-siksaan gitu ya, dengan boikot gitu, mereka juga sering ya memandang rendah orang-orang beriman dengan tertawaan, cibiran ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ya, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33 ya. Innal ladzina ajramu kanu ya minal ladzina amanu yadhakun. Ya, semua orang-orang yang berdosa itu ya, adalah mereka orang-orang yang dulu sering menertawakan orang-orang yang beriman ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang beriman itu lewat di depan mereka, maka mereka orang-orang yang kafir itu ya, yang berdosa itu saling mengedipkan pandangan, mengedipkan mata mereka. Ya, itu. Ciri-ciri orang yang bakal masuk neraka begitu tuh. Kalau melihat orang baik, yang baru hijrah ya, pakai kerudung gitu kan. Siap-siap aja itu ya. Kalau enggak tobat itu ya, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Ya, happy-nya itu kalau udah kumpul dengan circle-nya mereka itu. Yang diomongin siapa? Orang-orang yang baik-baik itu, yang dicaci maki, dijelek-jelekan, Masya Allah. Ya. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beringat, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang mukmin. Ya, tapi kalau udah balik lagi, ya ketemu lagi dengan orang yang baik-baik ini, dia bilang saya juga sama kayak kamu. Ayo, ini nih, ya. Ini orang munafik. Nah, tempatnya dari dalam neraka. Nah, maka untuk mencegah kita dari sifat seperti ini, ya, terjerumus ke dalam sifat orang munafik, nyatakanlah keimanan kita di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar itu untuk meneguhkan iman di dalam dada kita. Ya, kita ingin benar-benar masuk ke dalam kelompok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke dalam kelompok orang yang menjadi hamba Allah sebagaimana klaim dari ayat ini. Innahu kana fariqum min ibadi. Sesungguhnya ada sebahagian dari hamba-hambaku yaquluna, mereka berkata Rabbana amanna. Faghfir lana, ampunilah kami. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena memang kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Kalau kita mau menyadari dari mulai kita membuka mata sampai kita memejamkan mata lagi di malam hari, ya, berapa banyak dosa yang kita lalui, ya, berapa banyak dosa yang kita buat di rumah, di kantor, di jalan, apalagi ya, gara-gara di klakson aja kita bisa bikin dosa. Ya. Ya, di lampu merah aja kita bisa bikin dosa. Bahkan sekedar jalan aja kita bisa bikin dosa. Lewat orang jadi omongan tuh orang aneh ya. Padahal tuh orang nggak ada ngapa-ngapain. Ya. Tapi lewat aja gitu dari kita di dalam mobil sama teman kita sama istri kita. Lalu komen tuh lihat tuh orang ya. Kok begitu ya? Padahal begini-begini. Orang tuh nggak tahu apa jadi omongan tuh ya. Kadang-kadang refleks kayak gitu. Dosa kita itu banyak ya. Belum lagi ketika kita kumpul dengan teman-teman kita. Belum lagi ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, berapa banyak kemudian dosa yang keluar ya, dari lisan dan tindakan kita. Anak itu walaupun dia anak kita, tetap saja ya bisa menjadi sumber dosa bagi kita. Bahkan kalau kita bicara anak, berapa banyak nanti anak di akhirat akan meminta keadilan kepada Allah atas sikap orang tua mereka. Ini nauzubillah, ya, jangan terjadi kepada kita. Ya,
dengan anak, belum lagi ketika itu berinteraksi dengan pasangan kita, ini paling banyak nih ya. Sampai Rasulullah SAW dulu mengatakan ya, ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan di dalam neraka itu banyak perempuan, di laki-laki juga banyak ya, tapi yang di highlight ya, yang digaris bawahi oleh Rasulullah itu banyak perempuan. Karena memang perempuan ini ya, mudah sekali berbuat dosa kepada pasangannya, kepada suami. Ya, harus kita terima, harus kita akui. Kadang-kadang dengan sikap, dengan omongan, dari cemburu aja itu dosa udah banyak. Padahal suaminya pergi kerja nggak kemana-mana, masih dicemburuin aja, ya, dia omel-omelin aja. Itu dosa. Makanya kita minta betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita lemah. Bahkan kelemahan kita sampai kepada level untuk menghindari dosa aja kita lemah. Gitu. Maka kita minta betul-betul kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita minta juga warhamna, kasihi kami ya Allah, ya. Sayangi kami ya Allah. Gitu kan. Karena ya, kebaikan-kebaikan ya, tidak akan sampai kepada kita kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan-kebaikan itu akan sampai kepada kita. Enggak perlu disebut. Nah, makanya doanya ini pendek ya. Tapi sebetulnya mencakup banyak hal. Ya. Kita minta kepada Allah, ya pertama kita ikrarkan Rabbana amanna, ya Allah kami beriman kepadamu, telah beriman kepadamu. Faghfirlan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Warhamna, kasih kami ya Allah. Maka kalau itu dikabulkan Allah ya, keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kemudian memasukkan kita ke dalam kelompok orang yang dikasihinya, ya, dirahmatinya. Ya, maka apapun kebaikan-kebaikan yang ada di luar sana yang kita tidak minta akan Allah sampaikan kepada kita. Ya, nggak minta mobil ya, tapi Tuhan tahu ya, ini kalau pergi kerja naik angkot banyak copet, gitu ya. Naik busway kadang-kadang penuh berdesak-desakan ya. Bahkan sekarang ini ada juga ya kasus-kasus pelecehan ya. Ini kereta api, makanya ada gerbong. Ini sebetulnya gerbong perempuan kurang ya. Ini pemerintah bikin gerbong untuk perempuan cuman 2 gerbong ya, ujung ke ujung. Harusnya dibikin separoh lah ya, gerbong itu gerbong perempuan, separoh lagi campur. Biar kaum perempuan kita lebih terjaga ya. Ya, setiap gerbong tuh gitu aja ya, gerbong khusus perempuan atau di jam-jam pagi yang padat itu ya aturannya ya. Pagi sampai jam 10 gerbong ini untuk perempuan separoh, separohnya buat campur, sehingga perempuan merasa nyaman. Gitu. Mau ke kantor itu tadi harus naik kereta begini, naik busway. Tuhan tahu itu. Nanti Allah akan kasih kendaraan sendiri ya. Kalaupun nggak kendaraan sendiri, tiba-tiba nanti ada teman yang baik, ayo bareng sama saya aja tiap pagi kita kan searah, itu nyaman, ini mudah bagi Allah. Segala hal yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita, kalau Allah sudah merahmati kita, maka dengan sendirinya akan Allah hantarkan. Ya, makanya doa itu ya nggak usah macam-macam. Kadang-kadang kalau kita macam-macam. Ya, kita nggak tahu ya, bisa jadi itu bukan kebaikan buat kita, padahal kita minta ya Allah berilah saya istri yang cantik, doanya itu aja ya Tuhan kasih, ternyata ya memang istri cantik, persoalannya dia nggak soleh. Ini doanya kan begitu, mintalah istri yang cantik ya Allah, istri yang cantik, dikasih yang cantik ternyata nggak soleha, jadi bikin fitnah. Akhirnya ini dia masuk penjara gara-gara bunuh orang ya, cemburu, nggak ada kebaikan di situ. Tapi kalau kita minta ya Allah kasih aku, sayangi aku, ampuni dosa-dosaku gitu kan. Tuhan tahu nih kita lagi ngejomblo, nanti Allah akan kasih pasangan yang pas ya, yang sempurna ya, sempurna bagi ukuran kita. Karena kalau bicara sempurna
dalam ukuran general yang nggak ada ya, orang nggak ada yang sempurna. Tapi sempurna bagi setiap orang itu pasti ada. Ini udah cukup bagi saya itu. Allah akan datangkan perempuan yang baik, ya, kecantikannya sesuai dengan yang kita harapkan, kebaikannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu akan terjadi karena kita sudah masuk ke dalam kelompok orang yang dikasih. Persislah seperti kita dengan orang tua kita atau dengan bos kita lah. Kalau bos kita udah sayang sama kita, ya, maka kebaikan-kebaikan yang kita tidak minta pun akan dikasih kok. Nggak ada kita ngomong, bos kalau lagi lembur kasihlah makanan. Nggak perlu ngomong begitu. Tapi kalau bosnya sayang sama kita, dia tahu kita lembur, disiapin makanan. Padahal kita nggak minta. Tapi kalau bosnya udah sayang, kebaikan-kebaikan itu akan kita kasih. Orang tua kita juga sama. Ketika orang tua betul-betul perhatian dengan kita, sayang banget sama kita, maka kita nggak perlu minta apapun, ya, yang akan menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi oleh dia. Nggak minta dibeliin kendaraan, tahu-tahu besok udah ada aja di depan rumah. Buat siapa nih Pak? Buat kamu. Kenapa Pak? Bapak lihat kamu kalau kerja, Bapak lihat berita itu di TV kereta padat gini-gini, kasihan Bapak ngeliat kamu. Kebayang sama Bapak kamu bakalan susah. Padahal kita nggak cerita ya, gitu. Tapi orang tua melihat itu, maka kemudian dia akan kasih ya, kendaraan itu kepada kita karena sayangnya dia. Maka pentinglah ya. Pentingnya kita berdoa sebagaimana doa yang disebut dalam Al-Quran itu ini ya. Doa yang sempurna ya. Jadi ya, maka dengan itu ya kita coba hafalkan dulu ya, kalau nggak hafal dibaca dulu lah ya. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-109 ya. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin ya, baca ya, di awal-awal doa itu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, misalnya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Barulah doa yang lain ya. Doa ini, doa itu baca. Tapi usahakan doa ini menjadi doa yang awal ya. Karena di situ ya, kita menyatakan keimanan kepada Allah, di situ kita meminta ampun kepada Allah, di situ kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita ajukan permohonan-permohonan yang lainnya. Soal anak, soal jodoh itu kan. Nah, kalau sudah kita dapatkan tuh ya rahmatnya Allah, maka permintaan-permintaan berikutnya nanti akan masuk dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita atas doa-doa yang kita panjatkan ya, setelah doa ini kita baca. Jadi silakan ya dikulik-kulik ya, diulang-ulang, dihafal-hafal, mudah, pendek ya. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nah, ya. Ini adalah doa yang Allah sebut sebagai doanya sebahagian dari hamba-hambaku. Nah, mudah-mudahan kalau bagi saya lah ya, dengan membaca doa ini kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita pertahankan sampai kita mati ya, sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, maka insya Allah surga akan menjadi tempat tinggal kita nanti ya. Ingat, surga adalah tempat yang indah ya. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Salah satu ciri ya, hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah ya, menurut ayat ini ya, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9 ya, di dalam doanya keluar kalimat Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin ya. Mudah-mudahan ini bisa kita fahami dan kita amalkan menjadi doa harian kita insyaallah. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.